Halo Sobat Lingkungan, Das Bengawan Solo bukan sekedar sungai terpanjang di Pulau Jawa. Ia adalah sistem kehidupan yang menghubungkan hulu, tengah, hingga hilir, sekaligus menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi di Indonesia. Dalam 6 tahun terakhir saja, tercatat lebih dari 300 kejadian banjir di kawasan ini, dengan dampak luas terhadap permukiman, pertanian, dan infrastruktur. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada kombinasi faktor alam dan tekanan manusia. Secara alami, Bengawan Solo memiliki karakteristik unik. Bagian hulu berupa pegunungan, sementara bagian tengah dan hilir didominasi dataran landai dengan kemiringan sangat kecil. Ketika hujan intensitas tinggi terjadi, bahkan diprediksi bisa mencapai lebih dari 300 mm dalam beberapa bulan saja, air dari hulu mengalir cepat, namun melambat drastis di hilir. Akibatnya, air menumpuk dan meluap. Secara mekanisme, prosesnya sangat jelas. Hujan deras meningkatkan limpasan permukaan, tanah yang sudah jenuh tidak lagi mampu menyerap air. Sungai dengan pola minder atau berkelok menambah hambatan aliran, sehingga muka air naik lebih cepat. Di sisi lain, dataran banjir yang secara alami berfungsi sebagai tambungan air, kini banyak berubah menjadi permukiman dan lahan pertanian. Ketika debit meningkat, air akan kembali ke ruang alaminya, yang kini justru menjadi wilayah hunian manusia. Tekanan manusia memperparah kondisi ini. Lebih dari 75% wilayah das merupakan area penggunaan lain, dengan dominasi sawah, pertanian, dan permukiman. Fungsi hutan lindung yang seharusnya menjaga tata air justru sangat terbatas. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan menurun, sementara risiko banjir meningkat. Dari sini kita belajar bahwa bencana di Bengawan Solo bukan hanya soal hujan, tetapi soal tata kelola dengan tata ruang dan ekosistem. Ketika fungsi resapan penyangga dan sempadan sungai diabaikan, maka banjir akan jadi keniscayaan. Yang harus dilakukan, penanganan harus berbasis das secara utuh, rehabilitasi kawasan hulu dan sempadan sungai, perlindungan unit jasa lingkungan tinggi, pengendalian alih fungsi lahan, serta penataan ruang yang disiplin. Infrastruktur pengendali banjir penting, tetapi tidak cukup tanpa pemulihan fungsi ekologis. Kepada pemerintah daerah, ini adalah panggilan untuk memperkuat tata ruang berbasis daya dukung lingkungan. Kepada masyarakat, penting untuk tidak membangun di kawasan rawan banjir dan menjaga sempadan sungai. Karena pada akhirnya, air akan selalu kembali ke ruangnya. Dan jika kita tidak mengembalikan ruang itu hari ini, maka bencana akan terus mengingatkan kita dengan cara yang lebih mahal di masa depan.